Bab 3, Kejadian tak terduga. Ketika gadis customer service itu menerima kartu tabungan ekonomi dari tangan Sander, ia memegangnya dengan telunjuk dan jempol, seolah-olah sedang menjinjing sampah yang menjijikkan. Bahkan, jika Lydia, sang customer service, tidak terikat oleh SOP standar operasional prosedur Bank Sentral Halilintar, ia mungkin sudah membuang kartu tabungan ekonomi Sander yang tampak lusuh dan terlipat-lipat itu. Sepertinya pemuda miskin ini selalu mengantongi buku tabungan ini kemanapun ia pergi. Ia menganggap ini adalah harta karun yang tak boleh ditinggalkan. Aku jadi penasaran, seberapa banyak saldo di rekening ini, sampai-sampai ia membawanya kemana-mana dan terlihat lusuh. Lydia berpikir dengan jijik melihat buku yang acak-acakan itu. Namun, mau tidak mau Lydia harus melakukan tugasnya, mencetak saldo di buku tabungan itu. Ketika Lydia membuka lembar kedua, sekilas ia melirik dengan rasa ingin tahu yang mendalam pada isi rekening Sander. Namun, ia hampir pingsan, tak tega melihat bahwa saldo yang tercetak hanya Rp350.000. Cih, hanya sebesar Rp350.000 yang tersisa. Di zaman sekarang, mau dipakai membeli apa? Bahkan untuk bedaku saja tak akan cukup. Lydia melirik sinis pada Sander, sementara pemuda itu dengan gelisah memalingkan muka, takut kalau Lydia akan mencacinya lebih lagi jika menatap wajah gadis customer service itu. Di sisi lain, Sander berdoa dalam hati saat melihat jari-jari Lydia, yang diwarnai kuteks merah menyala itu, saat memasukkan buku tabungannya ke dalam printer. Sesudah menyentuh buku tabungan Sander, Lydia meniup-niup kukunya dengan warna merah yang mencolok, warna yang sering diasosiasikan dengan pramuria. Tampak jelas Lydia ogah-ogahan melakukan tugasnya, melayani Sander hanya karena pemuda ini terlihat tidak gaul, dan semua bahan yang ia kenakan dari kelas bawah, jika tidak ingin disebut KW atau palsu. Di sisi Sander, pemuda ini berdoa dalam hati. Semoga apa yang dikatakan itu benar adanya, bahwa ada saldo sebanyak 1 kuadriliun di rekening terkutuk ini. Semoga itu kenyataan, Sander berdoa dalam hati. Mengapa dahulu dia selalu memandang rendah buku tabungan itu, dan menyimpannya sembarangan? Akibatnya lusuh dan mendatangkan celaan pada hari ini. Namun, semua penderitaan Sander tidak berhenti sampai di sana. SRTT. Wajah Lydia berubah saat suara kresek terdengar keluar dari mesin printer. Apa yang terjadi? Mengapa mesin printer ini hang? Ataukah, saldo rekening ini sudah nihil? Lydia tak segan-segan berteriak keras-keras. Ia memang sengaja mempermalukan Sander yang terlihat malu-malu. Entah mengapa, melihat Sander yang lusuh dengan busana dari kain murah dan sepatu imitasi, ditambah kartu tabungan Sander yang lusuh itu tidak mau diprint oleh mesin, kebencian Lydia semakin mendalam. Padahal ia tidak kenal Sander. Mereka baru saja bertemu hari ini. Dengan wajah tawar, Lydia berdiri dari kursinya dengan malas-malasan. Suaranya terdengar tidak bersahabat ketika menyebut nama Sander. Sander Sanjaya. Lydia berteriak keras, namun ia membuang muka ketika Sander mencoba menatapnya dengan tatapan ragu-ragu. Iya. Itu aku. Apakah ada masalah? Suara Sander terdengar gugup, takut impiannya semalam benar-benar hanya mimpi belaka. Uang sebanyak 1 kuadriliun itu hanyalah ilusinya semata. Rekening Anda sepertinya terkena blokir. Apakah kamu baru-baru ini melakukan tindakan ilegal atau kejahatan online seperti judi online? Tampaknya sistem memblokir rekening ini dan memberi peringatan bahwa ini rekening yang private. Wajah Lydia terlihat ketus, nadanya tinggi sehingga memancing keributan di sekitar. Sayang sekali. Masih muda, tapi mau kaya mendadak dengan terlibat judi online, kata seorang bapak-bapak yang tercengang menatap Sander. Sementara Sander buru-buru mengulurkan tangan, ingin mengambil buku tabungannya.